Kebijakan pemerintah melakukan penyekatan agar masyarakat tidak keluar rumah mengingat angka penyebaran COVID-19 masih tinggi di Jakarta dan sekitarnya. Untuk arah sebaliknya, dilakukan penyekatan di kilometer 47 dari Karawang menuju arah Jakarta sebagai pencegahan awal mobilitas kendaraan menuju arah ibu kota. Di masa perpanjangan PPKM, petugas gabungan masih menjaga di pos penyekatan kilometer 31 Tol Jakarta Cikampek. Puluhan kendaraan masih diputar balik karena tak membawa persyaratan untuk melalui pos penyekatan. Pengendara umumnya tak membawa surat tugas dan surat negatif COVID-19. Kota Bogor kembali menerapkan aturan ganjil genap selama 24 jam selama akhir pekan. Ada 17 titik checkpoint dalam aturan ganjil genap ini baik di dalam kota maupun luar batas kota secara situasional selama 24 jam. Lebih lengkap terkait aturan ganjil genap di Bogor, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Aulia Faradina. Aulia, perubahan dari penyekatan keluar masuk Bogor menjadi ganjil genap ini untuk mobilitas warga dibatasi, apakah sudah efektif? Ya, Friska, diharapkan efektif karena pemberlakuan aturan ganjil genap kembali dilakukan di Kota Bogor ini didasari berbagai evaluasi ataupun juga koreksi-koreksi dari aturan sebelumnya. Di mana pada saat penyekatan di masa PPKM darurat 2 minggu kemarin, ternyata aturan tersebut tidak bisa membatasi mobilitas masyarakat di dalam kota, melainkan hanya membatasi masyarakat yang ingin keluar masuk ke Kota Bogor seperti itu. Nah, terlebih pemerintah Kota Bogor juga mencatat bahwa selama 2 pekan terakhir, Kota Bogor ini masuk dalam kategori zona hitam terkait dengan mobilitas masyarakat di dalam kotanya. Selain itu, evaluasi lainnya adalah karena di masa penyekatan di PPKM darurat 2 pekan kemarin, selain untuk masyarakat yang bekerja di sektor esensial ataupun kritikal, ada juga aspirasi dari masyarakat lain yang di sektor informal dan juga di luar sektor esensial dan kritikal, yaitu banyaknya masyarakat yang memang perlu untuk pergi ke kawasan Kota Bogor untuk berbelanja bahan kebutuhan pokok dan juga membeli obat-obatan, tetapi mereka tidak bisa karena adanya penyekatan tersebut. Nah, kemudian terlebih juga di bulan Juli ini ada sejumlah bantuan sosial dari pemerintah pusat yang telah dikucurkan ke masyarakat sehingga pemerintah Kota Bogor dan juga Satgas Covid beserta Polres Kota Bogor ini memprediksi bahwa akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat dan juga mobilitas masyarakat ini otomatis akan naik untuk pergi ke tempat perbelanjaan kebutuhan pokok seperti itu. Nah, kemudian alasan lainnya juga adalah untuk mengurangi perdebatan di lapangan karena kita ketahui pada proses penyekatan selama PPKM darurat 2 pekan kemarin memang sering terjadi dinamika di lapangan, yaitu masyarakat yang memang di luar pekerja sektor esensial dan kritikal kerap kali bernegosiasi kepada petugas di lapangan agar diizinkan melintas. Tetapi meskipun sekarang ini sudah berubah ke aturan ganjil genap, nah skemanya memang berbeda. Tidak ada lagi pemeriksaan surat-surat ataupun juga seperti STRP atau juga kartu pekerja di jalan, tapi sebagai gantinya dari Polres Kota Bogor ini akan menerjunkan tim khusus untuk memonitor tempat-tempat usaha. Nah, memang aturan ganjil genap ini kembali muncul meskipun sebenarnya di tengah angka angka kesembuhan COVID-19 di Kota Bogor ini memang semakin membaik. Setiap harinya ada lebih dari 2.000 pasien sembuh dinyatakan di Kota Bogor. Tetapi tetap saja dari pemerintah Kota Bogor ini mengimbau kepada masyarakat agar tidak lengah terkait dengan data kesembuhan tersebut karena realitanya di Kota Bogor ini masih terjadi ada cukup tinggi kasus hariannya, yaitu 200 kasus aktif per hari, dan untuk saat ini juga kasus aktifnya masih sekitar 3.000 dan bed occupancy rate ataupun tingkat keterisian rumah sakit di Kota Bogor ini juga masih tinggi, Friska, yakni di angka 72,5%. Untuk selengkapnya, berikut kami hadirkan pernyataan dari Kapolresta Kota Bogor, Kombes Pol Susantyo Purnomo Condro. Kami berikan J-2, ya. 2 jam sebelum penyekatan itu akan kami sampaikan kepada anggota sehingga ada 10 tim yang akan main, gitu ya. Selain 8 tim yang memasangkan checkpoint, juga ada 2 tim lagi yang berada pada sentra-sentra pasar yang saat itu juga sudah bekerja. Jadi sentra pasar kami atur supaya tidak berbelanja berbarengan di hari yang sama. Untuk situasi di titik penyekatan Kota Bogor, salah satunya itu di titik Baranang Siang,
ini kami pantau pada sore hari ini memang relatif ramai lancar, tapi terjadi kendala, Friska dan juga saudara, terjadi hujan yang deras sehingga pemberlakuan aturan ganjil genap ini diberlakukan secara situasional untuk di sore hari ini. Tapi memang sudah berlaku sejak pagi tadi dan akan berlaku hingga hari Sabtu dan Minggu mendatang. Setiap harinya aturan ganjil genap ini akan dievaluasi oleh Polres dan juga Satgas COVID-19 Kota Bogor bagaimana keefektifannya. Jika memang terbukti efektif untuk menekan mobilitas masyarakat di Kota Bogor, bukan tidak mungkin menurut Pemkot aturan ganjil genap ini akan berlaku juga di hari kerja. Priska. Nah, sampai kapan aturan ini akan berlaku? Aulia, apakah pemerintah Kota Bogor punya standarnya atau mengikuti jadwal PPKM darurat yang diterapkan oleh pemerintah pusat? Ya, ini untuk sementara ini tahap awal mengikuti jadwal PPKM level 4 yang ditetapkan pemerintah pusat yakni sampai hari Minggu tanggal 25 Juli. Tapi tadi dari Polres Kota Bogor juga menyampaikan bahwa setiap harinya ini akan dievaluasi apakah memang mobilitas masyarakat setiap harinya menurun di dalam khususnya mobilitas di dalam kota terkait dengan aturan ganjil genap ini. Jika memang iya, maka dinilai berhasil dan apabila juga kebijakan PPKM ini masih akan terus diberlakukan oleh pemerintah pusat, tentunya tadi tidak menutup kemungkinan pemerintah Kota Bogor juga akan terus menerapkan aturan ganjil genap di hari-hari kerja. Priska. Sementara mengikuti jadwal PPKM yang diterapkan pemerintah pusat sambil melihat perkembangan angka kasus COVID-19 di Kota Bogor. Terima kasih Aulia Faradina langsung dari Bogor, Jawa Barat.